Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar berita yang terbaru tentang Saifuddin Ibrahim, di mana ada berita yang mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim sudah meninggal dan wafat. Ya, jenazahnya diantar ke Indonesia. Apakah benar begitu ya? Ya, menarik sih ya. Banyak sekali orang yang memfitnah ya. Ya, mari lebih jelasnya, mari kita dengar seperti apa penjelasannya dan seperti apa videonya. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan yang baik dan yang positif terhadap berita ini. Ini dia videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Heran saya, kok bermunculan video Bapak Saifuddin Ibrahim meninggal, bahkan dibawa jenazahnya naik pesawat, saudaraku. Luar biasa ya. Nanti kita lihat bagaimana keadaan Pak Saifuddin yang sebenarnya. Nah, ini saudara ya. Nah, ini sampai ada beritanya seperti di Metro TV ini ya, saudara. Nah, ini ada naik Qatar Airways ya. Oh, sampai ada yang alhamdulillah katanya. Oh, ada yang macam-macam lah sahabat ya. Banyak sekali gitu. Ini alhamdulillah Pak Saifuddin sudah meninggal. Ini ada yang sudah meninggal kena azab. Nah, ini saudara ya, macam-macam saudara. Luar biasa ya pernyataan mereka ini. Nah, kita tonton dulu videonya. Kami kembali hadir menemani Anda pemirsa. Kami akan mengabarkan berita Saifuddin Ibrahim, buronan yang kabur ke Amerika terkait kasus penistaan agama, kini meninggal dunia. Nah, ini saudara yang terkasih, kok bisa mirip ya suaranya, matanya gitu ya. Seperti ini ya, di TV ya saudaraku. Nama hostnya dibikin dia. Nah, ini gambar Pak Saifuddin saudaraku ya. Gitu ya. Dan inilah video kedatangan jenazah Saifuddin Ibrahim di bandara. Inilah kabar selengkapnya. Saifuddin Ibrahim, orang yang selalu menghina agama Islam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Saifuddin yang menistakan agama dengan lantang di video-video unggahannya di kanal YouTube miliknya selalu menghina umat Islam, bahkan berani menantang Allah untuk diazab. Kini dia telah memperoleh konsekuensinya dari perbuatan tercelanya tersebut. Patwal dari ambulans Merau menuju kargo jenazah atau Human Human Transit Law di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menjemput jenazah Saifuddin Ibrahim yang meninggal dunia di Amerika. Petugas kargo dan petugas kepolisian sudah bersiaga di sekitar kargo jenazah. Ada sekitar 2 mobil pribadi yang parkir di lokasi kargo, kemudian sejumlah orang memakai baju hitam masuk ke dalam. Salah seorang petugas menuturkan bila jenazah Saifuddin akan diantarkan ke pihak keluarga. Rencananya setelah serah terima, jenazah akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dari Amerika kepada pihak keluarga. Sampai segala menteri dan penyambutannya begitu luar biasa ya. Ini bagaimana saudaraku ya, bawa agama gini, benar nggak ini ya? Ini kalau orang sudah ngomong agama ini ya pastilah umat itu percaya ya, udah pakai agama. Nah, Saifuddin Ibrahim meninggal dunia diserang orang tak dikenal. Penyerangan itu sendiri terjadi di parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Washington County, Pennsylvania. Jaraknya sekitar 6 jam dari New York. Terduga penyerang belum diketahui keberadaannya. Polisi setempat menyatakan peristiwa itu merupakan penyerangan yang terarah atau tertarget. Sampai saat ini belum ada informasi soal motif penyerangan tersebut. Biasanya kalau sudah ketahuan motifnya biasanya akan ada rilis morelan, katakan JMI. Jenazah Saifuddin pun sudah dibawa dengan menumpang pesawat Qatar dengan nomor penerbangan UA 956. katanya Pak Saifuddin diserang sahabat ya. Diserang oleh orang tak dikenal, langsung meninggal ya. Nah, ini ada lagi ya, kita tonton ya. Di satu lagi namanya Starkid. Nah, ini penontonnya tidak bisa dibilang sedikit sahabat, banyak banget. Transit Law di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menjemput jenazah tersangka penista agama Saifuddin Ibrahim yang meninggal dunia di Amerika. Pihak keluarga sudah datang sejak pukul 15.56 waktu Indonesia Barat mengenakan baju serba hitam. Jenazah Saifuddin diangkut dengan mobil hitam yang dilengkapi karangan bunga putih di bagian depannya. Terpantau di halaman kargo jenazah dipasang tenda putih untuk tempat awak media dan pengaman dari pihak kepolisian. Petugas kargo dan petugas kepolisian sudah bersiaga di sekitar kargo jenazah. Ada sekitar 2 mobil pribadi yang parkir di lokasi kargo. Kemudian sejumlah orang memakai baju hitam masuk ke dalam.
Salah seorang petugas menuturkan, mereka adalah keluarga almarhum yang ingin menerima jenazah Agnes Mo. Rencananya, serah terima jenazah akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dari Amerika kepada pihak keluarga. Diketahui Saifuddin Ibrahim meninggal dunia di Amerika setelah melarikan diri dari jerat hukum atas kasus penistaan agama. Serang orang tak dikenal, penyerangan itu sendiri terjadi di parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Westmoreland County, Pennsylvania. Nah, Jaraknya sekitar 6 itu sama saudaraku ya beritanya. Diserang, katanya diserang dari channel ini juga saudaraku ya. Wah, nah ini saudara ya, ada lagi nih, bikin merinding, makam Saifuddin Ibrahim tiba-tiba keluar api, ajab Allah. Saudara, ajab Allah katanya saudara. Ini luar biasa ya, ini kalau sudah orang channelnya channel agama sahabat ya, apalagi pembawa siar agama, wah ini mungkin betul ini sahabat ya, umat pun percaya ini sahabat. Keluar api katanya sahabat dari kuburan Pak Saifuddin. Keluar api sahabat. Oh. Naudzubillahi min dzalik. Bak terkena asap, makam Saifuddin Ibrahim tiba-tiba terbakar. Wih, ini kayak film Indosiar ini sahabat ya. Wow, keluar api sahabat. Itu cocok masuk TV Indosiar. Agama dan penghinaan Saifuddin Ibrahim. Jenazahnya akhirnya tiba di kediamannya untuk segera dikebumikan di pemakaman tempat ia dilahirkan. Keputusan untuk mengirimkan jenazahnya ke Bima, tempat ia berasal, menjadi pilihan yang diambil. Wih, keluar api sahabat ya. Apalagi beritanya nih sahabat, banyak sekali nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim dinyatakan sudah ODGJ. ODGJ katanya sahabat, dari channel Mualaf Musa Channel. Wih, ini mualaf saudaraku ya. Kalau mualaf berarti dulu dia waktu Kristen tidak ada membuat begini-begini. Nah, setelah dia jadi mualaf, wah jadi suka begini sahabat. Benarkah Pak Saifuddin sudah ODGJ? Nanti kita lihat sahabat ya. Nah, ini kalau sudah mualaf itu langsung berubah sahabat, langsung bikinlah begini-begini sahabat ya. Nah ini, alhamdulillah telah meninggal pendeta Saifuddin dengan gaya apa ini? Pendeta Saifuddin Ibrahim telah pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Wih, tengok sahabat. Ini pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Ini yang bawa jenazahnya saudaraku, hebatnya itu yang apa itu ya, orang Afrika itu saudaraku ya, yang ada joget-joget itu ya. Bisa dari pembawa jenazahnya orang Afrika saudara. Pesawatnya dari Amerika. Kita tonton dulu ini. Dia nonton video saya ya paling 5.000. Nah itu saudaraku ya. Jadi mungkin karena cuma 5.000 yang nonton, Pak Saifuddin pun meninggal. Ini lagi saudaraku, Saifuddin kejang-kejang saat live. Sudah meninggal. Iya. Ada tadi lagi saya tontonnya saudaraku ya, katanya sudah ditolak satu kampung katanya jenazah Pak Saifuddin katanya. Mana itu ya? Tadi ada saudara ya. Bukan. Bentar. Orang tak dikenal. Dan ada juga yang menyebutkan karena penyakit yang sangat menjijikan, yaitu HIV. Banyak orang yang memberikan komentar, baik pendukungnya maupun yang mengutuknya. Bahkan ada yang menyebutkan jika ini azab yang telah diturunkan kepada orang yang selalu memusuhi dan selalu menghina Islam. Dari kisah ini kita bisa belajar pentingnya saling menghormati sesama, apalagi yang melakukan itu sahabat ya. sensitif. Jadi banyak sekali sahabat, banyak sekali beritanya Pak Saifuddin ini meninggal, dibawa naik pesawat sahabat, mirip-mirip apanya nih ya, beritanya nih sahabat, seperti serentak lah, bahkan ada juga kontennya itu ustadz ya. Jadi saya pernah juga mereaksi ini saudaraku ya, mereaksi tentang video Pak Saifuddin Ibrahim ini dulu udah pernah juga di ini saudara diisukan ya. Saya reaksi, saya tonton live-nya Pak Saifuddin, lalu saya reaksi, mungkin ditengok ini channel muslim ini, dibilang kamu ini mendukung penista agama, JDP channel. Mereka bahas lah bersilit-silit sahabat ya, mereaksi video saya ini, mereka bahas, mereka reaksi sampai bersilit-silit, kata mereka saya pendukung penista gitu ya. Lalu saya tengoklah channelnya, ternyata mereka juga pendukung penista. Dan nggak sadar gitu apa yang mereka lakukan. Nah, beberapa di antara mereka ngomong begini, apakah Ustaz Abdul Somad penista agama karena mengolok-olok salib, ada jin kafir gitu ya? Kata mereka tidak. Itu bukan mengolok-olok, itu adalah dakwah di dalam masjid katanya. Jadi kalau mereka ini sahabat ya, kalau mengejek-ejek kekristenan itu bukan penistaan sahabat.
tetapi adalah dakwah. Oh, itu bukan mengejek-ejek, itu adalah kebenaran, itu adalah dakwah. Ustadz Abdul Somad Yahya Waloni sudah benar. Nah, mereka dukung sahabat. Tetapi kalau Pak Saifuddin, mereka bilang penistaan agama katanya. Karena Pak Saifuddin bahas agama Islam, mereka bilang penistaan agama. Nah, kalau Islam yang membahas Kristen, oh itu bukan penistaan agama, itu adalah dakwah, itu adalah kebenaran. Entah bagaimana cara pikir mereka ini sahabat ya. Nah, kita lihat saudaraku kebenarannya. Benarkah Pak Saifuddin sudah meninggal? Nah, ini kita langsung ke channelnya sahabat ya. Langsung ke channelnya kita. Nah, ini di channel Pak Saifuddin Panglima Kristus. Nah, nampak nggak ya? Channelnya Panglima Kristus. Nah, ini judulnya bahasa Batak sahabat. Atur Jo Ngoni. Oh, ini bukan bahasa Batak rupanya, ini bahasa apa saudaraku? Kayak bahasa ini ya. Bahasa Timur kayaknya ya. Atur Jo Ngoni torang nyanda urus pe iman. Ini bahasa apa saudara ya? Apa bahasa Timur atau bahasa ini? Kurang ngerti saya. Bahasa Inggris kali ya. Nih. Mana nampak nggak ya? Nah, ini. Bahasa apa itu saudara? Itulah judul konten daripada Pak Saifuddin di ini ya, Panglima Kristus. Nah, bahasa apa ini? Seperti bahasa Timur sih. Tapi saya kurang tahu ya saudaraku. Kupikir tadi atur jo songoni kayak bahasa Batak. Kalau atur jo songoni itu bahasa Batak sahabat, rupanya bukan. Atur jo ngoni torang nyanda urus pe iman. Nah, kita dengar. Saya mendapat banyak sekali komentar-komentar dari terutama saudara kita sebelah itu yang menginginkan saya segera meninggalkan dunia. Sekali lagi, itu urusan Tuhan, kita mau hidup mau mati. Mahya wal mamati, kehidupan dan kematian itu ada di tangan Tuhan, dan saya hanya percaya Dia yang luar biasa. Moderator saya sudah mengumpul beberapa hal yang berkaitan dengan termasuk video yang lagi viral di Indonesia bahwa mayat saya sedang ada diterbangkan, dan serah terima Kementerian Luar Negeri Amerika dengan Menteri Dalam Negeri Indonesia, mayat saya yang dibawa pakai kapal pesawat kargo dari Amerika. Nah ya, itu luar biasa itu. Mereka suka membuat cerita-cerita RT 006 itu luar biasa. Dan menginginkan sekali bagaimana saya harus meninggalkan dunia karena ceritanya banyak banget. Ada pendeta yang mengisukan saya meninggal. Dia yang duluan meninggal daripada saya. Saya tidak pernah takut untuk meninggalkan dunia, tetapi saya paling berani berbicara tentang hidup. Karena Yesus itu bukan urusan mati, urusan hidup. Dan Yesus mengalahkan kematian. Nah, itu pendahuluan saya, apalagi saya dikaitkan dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya. Wah, saya nggak pernah takut. Yang saya takutkan itu hanya satu, yaitu Dia yang tidak bisa membuat kita lari dari dunia itu. Yesus namanya. Dia bisa menghabisi kita, dan kematian itu ada di tangan Tuhan. Nah, silakan mungkin saudara moderator mau komentar untuk penonton, silakan. Ya, selamat datang di channel Panglima Kristus. Nah, itu sahabat ya. Jadi jelas Pak Saifuddin ternyata masih sehat, belum ODGJ, apalagi meninggal sahabat ya. Jadi jelas pernyataan Pak Saifuddin bahwa itu adalah isu bohong, isu hoak. Nah, ternyata Pak Saifuddin dalam keadaan sehat. Saya nggak tahu apa maksud tujuan mereka ini bikin begitu meninggal, sudah meninggal padahal orangnya masih hidup sahabat. Nah, seharusnya kalau orangnya hidup ya janganlah dibilang meninggal. Pergunakanlah perkataan-perkataan berkat. Memang tadi malam saya nonton ada live ya di TikTok itu, sebuah channel, saya lupa namanya di TikTok itu. Nah, di situ ada Pak Saifuddin live di TikTok itu ya. Nah, saya dengar-dengar gitu ya. Nah, banyak saudara kita sebelah masuk. Pak Saifuddin kok masih sehat katanya gitu. Loh kok? Memangnya saya kenapa? Bukannya sudah meninggal? Kata para ulama sudah pada meninggal Pak Saifuddin katanya. Itu bohong. Wah, umat ini pun langsung kecewa sahabat. Dia berpikir, wah saya sudah dibohongi Ustadz kami. Katanya Pak Saifuddin sudah meninggal, kami sudah kegirangan sampai mungkin sudah syukuran kali sahabat, sudah pakai syukuran, sudah ngucapin alhamdulillah kayak konten tadi kan, alhamdulillah, sudah mungkin bikin macam-macam lah sahabat, sudah potong kambing kali atau potong apa, kurang tahu lah kita ya. Nah, sudah habis uang potong kambing, potong sapi, sudah capek mulut ngomongin alhamdulillah, alhamdulillah, ternyata Pak Saifuddin masih sehat sahabat. Ya mungkin jengkel lah saat live TikTok itu, jadi ngamuk-ngamuk orangnya sahabat. Ada yang ngomong kotor, ada yang
cakap apa, ada yang kecewa gitu. Tadi malam itu saya lihat, ternyata Pak Sibling masih sehat. Ada yang ngomong gini, lo kok bisa masih sehat katanya. Kalau memangnya saya meninggal, sakit kah katanya? Enggak. Wah, saudara yang terkasih, ternyata inilah ya kalau agama ini, saudaraku ya, bisa orang percaya gitu. Kalau di sesuatu ya, ada istilah begini, bungkuslah kebohongan dengan agama, maka orang akan percaya. Nah, kalau kebohongan itu dibungkus dengan agama, maka orang bisa percaya. Saudara pernah nggak dengar kisah tentang seorang itu loh di Cimahi itu ya, kisah tahun 80-an, tahun 70-an 80-an, Andi Rampungnya namanya, saya udah lupa. Ini kisah yang sangat lama sekali, saudaraku. Jadi dia ini ya, kalau nggak salah merampok gitu ya, menghabisi nyawa orang, merampok uang gaji TNI. Nah, gaji TNI itu diambil sama dia, saudaraku, dan semua barang-barang bukti dihabisin, mobil juga dibakar di sebuah jalan pedesaan di daerah Jawa Barat ya. Ini kejadian sudah lama, sahabat. Ini heboh dulu, zaman dulu, sahabat. Tahun 70-an 80-an lah ini. Heboh, saudaraku. Akhirnya dia lolos, melarikan diri dan dikejar oleh TNI, dikejar oleh polisi, mengejar ini, saya lupa namanya, Dedi Rumpung atau Andi Rumpung. Nah, saya agak lupa, saudaraku ya. Tolong diingatkan saya bagi saudara yang ingat masa-masa itu, karena masa-masa itu heboh ya. Dari naik ke pegunungan, akhirnya saudara yang terkasih, ketemulah, lalu ditangkoi. Nah, setelah ditangkoi, dia divonis hukuman seumur hidup. Nah, hukuman seumur hidup. Setelah itu dia melarikan diri dari penjara, sahabat. Setelah melarikan diri, dia dikejarlah. Nah, dalam pengejaran dia ini, sahabat, dia jadi ulama. Nah, jadi ustadz dia, sahabat. Dan itu aman sampai tahun 2005 kalau nggak salah ya. Bayangkan, kejadian itu tahun 80-an. Nah, dia bisa aman karena dia menyamar jadi ustadz. Nah, dia menyamar jadi ustadz dan jadi seorang pendakwah, sahabat yang terkasih dalam penyamaran, sehingga tidak dapat sampai puluhan tahun, sampai umurnya 65 tahun. Nah, umurnya 65 tahun baru dia ditangkap, saudaraku yang terkasih, dan terbukti penyamarannya sebagai seorang ahli agama itu berhasil, saudaraku. Padahal dia sudah banyak sekali menghabisinya orang ya, bahkan merampok gaji para TNI. Saya agak lupa namanya itu, sahabat ya. Mungkin pasti saudara tahu itu karena heboh dulu pada masa itu. Nah, itulah saya katakan ya, orang kalau dibungkus segala sesuatu dengan agama, saudara yang terkasih, banyak yang melindungi. Meskipun itu bohong, meskipun ya ada kegiatan kejahatan seperti itu kan, saya bilang dia buronan, dilindungi karena dia menyamar sebagai seorang ustadz atau seorang ulama. Gak ada yang tahu ya, saudaraku ya, apa ya namanya itu ya. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
dan janganlah kita gila hormat. Jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.